wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Sari dari program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Institut Pertanian Bogor. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa kita sebut dengan WHO. Pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 2.900 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394 orang sembuh virus COVID-19. Diduga penyebab diantaranya orang-orang terutama melalui percikan pernapasan atau droplet yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular pada orang seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui, serta saat orang yang menderitanya memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul, periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa penyakit pernapasan akut, berat, tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa kita sebut dengan PSBB. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosial ekonomi global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Gejala virus COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus COVID-19, yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering, dan yang ketiga, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus COVID-19 mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Juni kemarin, pemerintah menerapkan tahapan atau fase new normal. Lalu, apa yang disebut dengan new normal? New normal yaitu keadaan normal baru. Nah, perlu diketahui, pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Ini langkah awal yang harus kita lakukan saat diberlakukannya new normal, seperti yang pertama, memakai masker jika terpaksa harus keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun lebih sering setelah beraktivitas. Yang ketiga, menghindari kerumunan. 4. Sehabis bepergian, segera ganti baju dan mandi. Yang kelima, menjaga jarak jika berada di tempat ramai. Yang keenam, menjaga kesehatan tubuh, berolahraga, dan makan makanan bergizi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menghilangkan kuman-kuman yang menempel di tangan.
Sedangkan menggunakan masker tentu saja menjadi hal baru bagi setiap orang. Dulu orang yang menggunakan masker sangat efektif untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Sebaiknya gunakan masker kain ya. Saya akan menanyakan Anda mengenai apa suka duka Anda belajar di rumah. Dalam pandemi ini, suka dan duka saya yaitu dukanya karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan uang jajan selalu berkurang dan tidak bisa berkomunikasi dengan guru dengan secara baik, belajar menjadi kurang tidak paham dan tidak masuk otak. Dan suka saya belajar di rumah dalam masa pandemi ini karena dalam pembelajaran masa pandemi ini suka saya yaitu bisa tugas bisa dicicil secara setengah-setengah, bisa memperluangkan waktu dengan keluarga dan bisa bersantai-santai dalam pembelajaran lainnya. Video dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.